Oke, Mas Umam tahu nggak penyakit PPOK itu apa? Pernah dengar nggak? Belum pernah sih. Belum Cuman pernah. segelintir tahu-tahu aja sih. Segelintir Belum tahu dengar, aja tapi sih. Segelintir tahu-tahu aja. Berarti ya namanya tahu ya. Tapi apa menurut Mas Umam sendiri? Mungkin sih kayak penyakit sejenis batuk-batukan gitu. Batuk-batukan. Kalau bener apa nggak sih? Ya, nanti kita tanyakan sama ahlinya, akan dijelaskan gitu. Terus apalagi, ada lagi mungkin selain batuk-batukan gitu? Belum tahu lagi belum gitu tahu ya. bangetnya. Oke, tapi kalau menurut Mas Umam sendiri, kan ini kan batuk-batukan otomatis nanti akan apa tuh namanya, berpengaruh ataupun berhubungan dengan paru-paru gitu ya. Menurut Mas Umam penyebabnya apa sih Mas Umam? Yang Mas Umam tahu aja. Mungkin ya karena rokok, Terus asap rokok gitu apa. mantan mungkin. Mantan enggak ya? Mantan mah udah Mantan kemana? kayak penyakit ya. Oh, yakin ya. Terus apa lagi? Ya asap udara gitu Asap mungkin. udara, polusi ya. Polusi. Satu lagi, Ya kayak apa ya? Kayak penyakit daleman gitu mungkin. penyakit daleman, berarti kayak kaos cangcut gitu ya, celana dalam gitu. Iya. Oke, Mas Umam, tapi Mas Umam tahu nggak sih kalau mamanya penyakit PPOK ini menurut Mas Umam nih bisa sembuh atau tidak? Kayaknya Menurut Mas sih Umam, menurut nggak bisa kayaknya. tidak bisa, kenapa? Mungkin Kenapa? sih. Kenapa? Kan kalau Mungkin mamanya sih. Allah sudah kun fayakun kan bisa sembuh semuanya. Iya sih betul. Jadi bisa sembuh apa enggak menurut Mas Umam? Belum tahu sih. Belum tahu ya, karena gimana kalau Mas Umam mau merasakan? Loh! Amit-amit. Jangan. Jangan. Pemirsa yang ada di rumah, Aziz sekarang sudah bersama dengan salah satu host kebanggaan Batik TV Kota Pekalongan. Ada Ayu Sita. Ayu. Assalamualaikum. Kalau host langsung ya, madepnya ke kamera, kemudian Iya langsung dong. menyapa, salam, kemudian kita ngabur. Kabur. Ayu, gimana kabarnya? Baik. Host dulu dong. Baik Mas Aziz, gimana kabarnya? Baik ya, luar biasa sekali, jobnya moncer loh pemirsa. Ya bagi-bagi kali yuk. Ya sama dong. Anda juga lebih moncer ini Bapak ya. Kita aminin ya. Amin. Oke, yuk kita lagi ngebahas tentang penyakit PPOK. Wah, ngeri nggak tuh, kayak PPOK. kayak pelajaran penjaskes. Iya, gitu. PPOK ya sih. PPOK ya. Kita tahu nggak, pernah denger nggak yuk? Enggak nih, baru pertama Tapi nih. kalau mamanya penyakit yang pernah Ayu denger apa? Hepatitis. Hepatitis. Terus ada juga Raja Singa. Raja Singa. Iya, terus ya itu. Penyakitnya agak ngeri-ngeri ya yuk. Kelamin ya. Iya, Terus Terus ada lagi. terus ya Yang paling demam gitu demam. kan. Kalau yang berhubungan dengan paru-paru, Ayu tahu nggak penyakit apa? Apa ya yang berhubungan dengan paru-paru, sesak, Sesak karena diputuskan apa di ghosting? asma gitu ya? Oh, asma. Asma. Terus Udah sih itu aja sih. Radang paru-paru. radang paru-paru. Oh. Kalau asmara Asmara. gitu ya. Oke, jadi apa tuh PPOK ini adalah salah satu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bronkitis gitu ya. Oh, bronkitis. Tapi kalau bronkitis sudah cukup familiar ya. Ya, itu kan bagian dari paru-paru atau Bagian dari ya kan? paru-paru ya. Kalau umpamanya bagian dari kamu siapa yuk? Ada dong. Nggak usah dibahas ya. Nggak Itu bisa nggak dibahas. masuk. Nah, bukan kameramenku ya berarti ya. Bukan. Oke, terus yuk menurut kamu nih, kan udah ada gambaran ya, berarti penyakit PPOK itu adalah penyakit tentang yang berhubungan dengan paru-paru gitu. Menurut Ayu nih, gambaran se-Ayu aja nggak harus benar gitu. Sebenarnya penyakit itu disebabkan karena apa sih? Pasti yang pertama adalah kurang menjaga kebersihan. Kebersihan. Yes. Karena kan kebersihan sebagian dari iman. Iman, Kalau betul kita nggak iman, kita nggak sholat 5 waktu. Kalau kita Gitu nggak ya? sholat 5 waktu, rezeki kita nggak lancar. Iya. Kalau rezeki kita nggak lancar, kita nggak bisa makan. Bener. Kalau kita nggak makan, kita meninggal dunia. Dunia. Yuk kita pulang. Ini beneran dong, gimana? Iya, maksudnya kan kebersihan ya. Awal tuh mesti dari kebersihan. Kalau misalnya kita tidak menjaga kebersihan kita, tubuh kita gitu pasti mudah terserang penyakit. Terserang Karena penyakit. imun kita akhirnya turun. Turun, Gara-gara ya. kebersihan nggak dijaga. Itu Kalau- menurut Ayu ya. Heeh. Menurut Ayu ya. Yang turun imun kita aja ya yuk ya, Iya, jangan iya. harga diri kita. Iya, Iya, iya. Terus yuk menurut Ayu pribadi, penyakit ini bisa sembuh total nggak sih? Kalau menurut saya pribadi baru dengar ya, mungkin bisa ya. Pasti Bisa semua ya. penyakit insya Allah bisa sembuh. Bisa sembuh umpamanya Allah sudah kun fayakun ya yuk Iya, ya. betul. Yaudah kita nggak usah bahas karena ini sudah melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala karena kekuasaannya sangat luar biasa pemirsa. Tapi Ayu penasaran nggak sih sebenarnya penyakit ini bisa sembuh total apa enggak gitu? Penasaran sih, Mas Penasaran Aziz. ya? Yuk kita langsung lihat ke kamera ini. Kemudian nanti kita bilang bersama-sama check it out, oke? Oke, 3, 2, 1, check it out.
PPOK. PPOK itu sebetulnya sebuah penyakit penyakit yang tidak seperti penyakit yang lain. PPOK ini suatu singkatan ya, suatu singkatan di mana PPOK itu kependekan dari penyakit paru obstruktif kronis. Jadi suatu penyakit yang menyerang saluran pernafasan yang ditandai dengan suatu proses hambatan aliran udara di saluran nafas yang disebabkan oleh paparan suatu zat, baik itu zat asap rokok maupun zat polutan yang berlangsung secara kronik. Kronik itu berarti menahun, artinya berlangsung lama sehingga menyebabkan hambatan saluran nafas. Biasanya ditandai dengan gejala batuk, kemudian sesak ya, batuk, sesak, kemudian ada dahak yang produktif. Artinya pasien biasanya merasa batuknya tuh dahaknya nggak habis-habis. Kurang lebih gambaran awal seperti itu. Penyebabnya banyak. Dari kita ada parameter ya, ada suatu standar namanya GOLD. GOLD itu suatu standar yang dikeluarkan tiap tahun yang mempelajari tentang gejala, penyebab, dan perkembangan terapi tiap tahunnya yang diperbarui terus-menerus. Yang terbaru GOLD 2023 ada beberapa penyebab yang dimungkinkan menjadi penyebab dari PPOK itu sendiri. Yang pertama, ada penyebab yang diteliti ternyata bisa menjadi penyebab utama PPOK, yaitu yang pertama genetik. Nah, ternyata secara genetik atau secara diturunkan itu bisa penyakitnya diturunkan dari orang tua kita ataupun dari kakek kita ya. Jadi tidak mesti turun dari satu generasi. Misalnya kakek kita atau nenek kita punya PPOK bisa menurun di dua generasi di bawahnya. Jadi nggak mesti harus di satu generasi di bawahnya. Yang pertama itu genetik. Yang kedua bisa disebabkan karena riwayat bayi lahir secara prematur atau kurang bulan ya. Bayi yang belum saatnya lahir tetapi sudah lahir duluan itu bisa menyebabkan kondisi PPOK ketika dia dewasa. Kemudian bayi dengan berat badan lahir yang rendah itu juga bisa menyebabkan kondisi PPOK. Nah, penyebab yang paling terbukti sudah menjadi suatu penyebab utama adalah lingkungan. Lingkungan yang apa? Lingkungan yang pertama menggunakan rokok ya. Pengguna rokok yang sudah menggunakan rokok dalam jangka waktu yang lama itu terbukti sudah untuk bisa menyebabkan PPOK. Jadi mungkin 1-2 tahun, 5 tahun tidak merasakan apa-apa, efek jangka panjangnya akan mengalami PPOK itu sendiri ya. Yang kedua bisa pada orang-orang yang bekerja di lingkungan yang penuh dengan polusi. Misalnya orang-orang yang bekerja di pabrik ya, pabrik batu bara misalnya, atau pabrik-pabrik pembangkit listrik itu juga bisa menyebabkan kondisi PPOK. Kalau dia tidak menggunakan alat pelindung diri, misalnya APD berupa masker seperti itu. Kemudian kita juga tidak menutup kemungkinan pada ibu-ibu nih, ibu-ibu di desa, di daerah yang masih menggunakan kayu bakar ya sebagai alat utama untuk memasak, itu juga bisa menyebabkan PPOK karena menghirup udara asap ya, asap dari kayu bakar secara terus-menerus. Kemudian penyebab lain bisa karena infeksi yang ada di paru-paru, misalnya TBC, itu bisa juga menyebabkan PPOK. Ataupun anak yang dengan asma dari kecil itu bisa menyebabkan PPOK. Jadi itu penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan kondisi penyakit paru obstruktif kronis yang sudah terbukti saat ini, yaitu penggunaan rokok ya, penggunaan rokok baik itu rokok konvensional maupun rokok elektrik atau vape ya, selama ini yang kita kenal ya. Gejalanya yang pertama, yang utama itu sesak napas, yang kedua batuk,
Yang ketiga, tersengal-sengal ketika dia beraktivitas. Yang keempat, dadanya rasanya berat untuk bernafas atau beraktivitas. Ya, yang kelima, kemungkinan dia juga cepat lelah, mudah capek. Nah, itu. Jadi itu penyebab-penyebab yang mungkin terjadi pada orang dengan PPOK. Tapi ada tiga trias gejala PPOK yang kemungkinan besar itu terjadi pada seorang dengan penyakit paru obstruktif kronis. Tiga trias itu apa? Yang pertama batuk, yang kedua sesak, yang ketiga produksi dahak yang terus-menerus ada, seperti itu. Itu tiga trias yang ada pada penyakit paru obstruktif kronis. Itu merupakan dua jenis dari PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Jadi sebagian besar yang kita temui di layanan kesehatan itu pasien-pasien dengan bronkitis kronik. Jadi dia itu ceritanya dari awal ketika terpapar asap rokok secara terus-menerus ataupun masih menggunakan kayu bakar secara tradisional, itu lama-kelamaan dia akan mengalami iritasi dari saluran nafas. Saluran nafasnya mengalami iritasi sehingga mengalami meradang saluran nafasnya. Apa yang terjadi ketika meradang di saluran nafas kita? Yang pertama, sel-sel di saluran nafas kita ada yang namanya sel goblet dan sel submukosa. Dia menghasilkan lendir yang banyak, sehingga produksi batuknya itu lendirnya terus-menerus ada. Yang kedua, paparan peradangan tadi akan menyebabkan otot nafasnya menjadi menyempit. Nah, otot nafas yang menyempit sehingga dia kesulitan untuk bernafas. Sehingga ditandai dengan apa? Ditandai dengan ketika orang PPOK itu menghirup napas dia nggak ada halangan apa-apa. Dia normal-normal aja, tapi ketika dia mengeluarkan nafasnya, dia akan mengalami kesulitan. Jadi ibaratnya yang dihirup saat dia bernafas itu 5 liter udara, yang keluar saat dia mengeluarkan nafas itu hanya setengahnya, misal 2 liter saja atau 3 liter saja. Nah, itu yang menyebabkan PPOK seperti itu secara garis besar. Jadi terjadi peradangan di parunya, di bronkusnya, namanya bronkitis ya. Bronkitis itu radang pada bronkus, pada paru. Nah, kronik artinya lama, menahun, seperti itu. Nah, emfisema itu jenis PPOK yang kedua, di mana emfisema itu menyerang lebih dalam lagi dari saluran nafas, itu sampai ke alveolus ya. Jadi saluran nafas kita itu dari mulai hidung, kemudian sampai ke paru-paru, bronhiolus, sampai ke alveolus. Nah, saluran terkecil di alveolusnya itu sampai kena. Padahal alveolus itu kan sebagai pergantian ya dari oksigen ke karbon dioksida. Nah, alveolusnya itu kolaps. Nah, alveolusnya kolaps, kempet ya. Nah, jadi pertukaran oksigennya itu terhambat. Jadi emfisema itu sampai ke menyerang ke bagian saluran nafas terkecil. Nah, itu sangat fatal akibatnya, sehingga tidak terjadi oksigenasi yang baik, akan menyebabkan komplikasi-komplikasi yang berat seperti itu. Oke, pemirsa yang di rumah, sekarang kita udah pindah. Kalau tadi kita di studio 2, sekarang kita di ruang makan Batik TV. Ya, santai. Sudah bersama dengan marketing yang sangat fenomenal. Siapa lagi kalau bukan Pak Sam Aji, the one and only. Gila, ya. Ini marketing yang luar biasa pokoknya. Kalau orang Pekalongan yang kenal Pak Sam, aduh, kamu bukan orang Pekalongan. Pak Sam sehat hari ini? Sehat. Luar biasa. Lagi ngapain nih? Santai. Lagi santai karena di ruang makan ya, Pak Sam ya. Oke, Pak Sam, apa tuh namanya, sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Pak Sam lagi ngapain di sini? Santai. Santai, karena ini di ruang makan ya Pak Sam ya. Tas dulu dong. Oke.
Pak Sam. Tos. Ya selesai. Kayak prank gitu ya, jadi nyetori tapi nggak selesai. Oke Pak Sam, kita lagi ngebahas tentang penyakit PPOK. Apa itu? Udah pernah dengar belum Pak? Belum. Kalau PBB udah pernah dengar belum? Udah. Apa Pak Sam PBB? Persatuan Persatuan. Serius dong, ini ditonton pemirsa loh ya. Pemirsa di rumah dan juga pemirsa di akhirat. Lu jangan bahaya ya. PPOK nggak tahu Pak Sam? Belum. Coba ikutin Asis. PPOK. PPOK. P. Pekalongan. Pekalongan. P. P lagi. Panjang. PPO. O. Orang. K. Kedunguni, berarti Pekalongan, Panjang, Orang, Kedunguni. Semakin kesana semakin kesini. Pusing ya Pak Sam ya kalau ngomongin tentang penyakit, karena semakin kesini kayaknya penyakitnya semakin beragam. Nah, ya. itu. Tapi Pak Sam kalau mamanya Aziz kasih tahu bronkitis gitu satu kata, tahu nggak apa itu? Nah, itu. Itu apa kalau menurut Pak Sam? Ya, penyakit yang menyakutkan. Bronkitis ya. Bronkitis kayak kameraku ya, kameramenku ya. Itu titis. Itu penyakit yang menakutkan gimana maksudnya kok penyakit? Pokoknya kalau misalnya udah bicara dengan penyakit, itu ya, wis takut ya Pak Sam ya. Tapi kalau memang kita berbicara tentang makanan Pak Sam, ya. Gimana Pak Sam? Ya. Membahagiakan ya, bukan menakutkan ya. Oke, jadi PPOK ini adalah salah satu penyakit paru-paru Pak Sam yang disebabkan oleh bronkitis gitu Pak Sam ya. Nah, menurut Pak Sam nih ya, penyakit itu bisa bagaimana sih cara pengobatannya? Sepengetahuannya Pak Sam aja, kalau sudut pandangnya Pak Sam kalau penyakit paru-paru itu pengobatannya seperti apa? Itu masuk penyakit dalam sih ya. Penyakit dalam. Jadi ya mendingan kalau alurku mendingan ya diperiksain aja ke dokter. Periksain aja ke dokter. Ya. Jangan ke bakul dawet. Garut ya, cocok. Salah. Ya, Itu ke dokter ya. Atau para ke ahlinya kayak gitulah. Ahlinya. Jadi nanti biar di Kalau ahli kimia gimana bisa sembuh Pak Sam? Aduh, bahaya. Ini serius loh Pak Sam. Iya. Gimana menurut Pak Sam? Berarti harus secepatnya diatasi untuk ke ahlinya. Ke ahlinya. Itu gitu dokter ya. lah. Nanti diagnosa dari dokter itu alurnya kemana baru kita ikut ya. Pengobatannya seperti apa gitu ya. Tapi Pak Sam, menurut Pak Sam ya, kan kalau umpamanya penyakit dalam kayak itu pasti ada pantangan-pantangan makanan yang harus dikonsumsi. Kalau penyakit kayak gitu apa sih pantangannya Pak Sam? Kalau setahunnya Pak Sam aja nggak harus. Kalau paru-paru ya, apalagi ya udut atau merokok. Nggak boleh merokok ya, karena itu berbahaya buat paru-paru. Terus ya berminyak yang goreng-gorengan ya. Kalau umpamanya wajahnya tapi nggak ada minyaknya boleh Pak Sam. Iya, diperes sekalian goreng. Jadi komplikasi malahan ya Pak Sam ya. Terus ada lagi satu lagi mungkin yang tidak boleh dikonsumsi, minuman atau apa gitu. Iya, minuman yang alkohol ya, karena itu akan merusak dalam tubuh gitu ya. Pak Sam, tapi penasaran nggak sih Pak Sam, kalau umpamanya penyakit ini itu menular apa enggak kalau menurut Pak Sam? Menular sih kayak. Menular ya. Berarti kita jangan deket-deket Pak Sam. Iya, siap. Menularnya karena kenapa? Nek kalau sudut pandangnya Pak Sam. Kalau dilihat dari konsumsi tadi yang dilarang kan rokok gitu kan juga menular kan. Menular ya. Jadi kalau orang rokok itu kadang di sampingnya bisa nular merokok juga gitu ya. Itu konsep dari mana Pak Sam? Maksudnya kita ngerokok, yang sebelahnya kepingin ngerokok kan nular. Nular betul. Pokoknya pemirsa yang ada di rumah semua jawaban Pak Sam itu nggak ada yang salah. Iya. Benerin semua. Oke Pak Sam, penasaran nggak penjelasan dari ahlinya seperti apa? Nah itu yang tunggu-tunggu. Langsung saja gimana kalau memang kita langsung tuju ke kamera situ, kemudian kita bilang bersama-sama cekidot. Oke, 3, 2, 1, cekidot. Tentu PPOK sendiri walaupun itu sifatnya itu pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi mungkin hari ini kita tidak bisa merasakan gejalanya, tapi 20 tahun ke depan itu baru akan merasakan suatu kondisi yang berat. Nah, kondisi-kondisi yang berat tadi apabila tidak dilakukan penanganan segera akan menimbulkan komplikasi-komplikasi. Komplikasinya apa aja? Yang pertama bisa kerusakan sel paru sehingga akan menyebabkan kanker bisa. Nah, kanker itu ketika prosesnya itu ganas akan menyebabkan proses kematian juga ya.
Kemudian juga menyebabkan penyakit lain, misalnya kita jangan menutup mata kalau penyakit fisik itu hanya menyerang fisik kita saja, tapi orang dengan sesak nafas yang berkepanjangan akan depresi. Nah, pasien depresi karena sesak dia nafasnya nggak longgar, itu akan menyebabkan kenaikan hormon steroid. Nah, kelainan itu akan menyebabkan diabetes juga, bisa diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Jadi saling sambung menyambung. Nah, tidak menutup kemungkinan komplikasi-komplikasi itu yang bertumpuk-tumpuk akan menyebabkan kematian. Ya, kalau data dari WHO ya, saya menyebutkan secara global dulu, 6% penduduk dunia itu mengalami PPOK. Jadi kalau penduduk dunia ini ada berapa? 6 miliar ya mungkin ya. Itu 6%-nya 300 juta orang mengalami PPOK. Jadi kita mengambil dari situ aja, 6% dari penduduk Pekalongan berapa itu mengalami PPOK. Mungkin belum merasakannya orang-orang muda ya, yang dengan perokok aktif dan perokok pasif yang ada di keluarganya itu dengan faktor risiko yang ada mungkin sangat banyak juga di sekitar kita yang mengalami PPOK, namun mungkin belum dirasakan ya, gejalanya belum parah seperti itu. Jadi itu yang justru berbahaya ya. Padahal ketika semakin dini diobati, kualitas hidupnya akan semakin bagus, sehingga luaran kesembuhannya akan lebih tinggi daripada saat parah baru dilakukan penanganan. Pengobatannya, ketika pengobatan kita berbicara tentang pengobatan, kita harus mengobati itu secara holistik ya, secara menyeluruh. Artinya obat-obatan yang diperlukan pada pasien PPOK tidak hanya obat-obatan minum. Obat-obatan minum secara lewat mulut itu berefek lebih lama daripada obat-obatan hirup. Jadi yang ditekankan pada saat sekarang, apabila kondisinya itu sudah kronis, sudah berat, itu obat-obatan yang hirup itu jauh lebih ditekankan untuk digunakan, seperti obat-obat bronchodilator ya. Obat-obat bronchodilator itu untuk melegakan saluran nafas bagian dalam, yaitu bagian tadi yang mengalami penyumbatan akibat spasme otot dan produksi lendir yang banyak, sehingga akan lega seperti itu. Selain itu juga mungkin perlu fisioterapi untuk melatih otot-otot nafas, gimana diajari cara bernafas yang baik ya. Kemudian juga melatih otot-otot rangkanya agar bisa bernafas secara efektif. Sampai saat ini PPOK tidak bisa disembuhkan ya, tidak bisa disembuhkan. PPOK adalah penyakit paru obstruktif kronis yang tidak bisa disembuhkan. Artinya kita ketika mengobati adalah fokusnya mencegah keparahan ya, agar tidak semakin parah. Untuk sembuh total kembali seperti semula tidak bisa, karena paparannya kan kronis, menahun, sudah lama terjadi, sehingga untuk sembuh total tidak bisa. Oleh karena itu, ketika teman-teman apabila sudah mempunyai faktor risiko nih, ketika sudah ada merokok misalnya, stop merokok ya, stop merokok. Karena ketika udah ada paparan, kita mencegah keparahan, diobati agar tidak semakin parah. Nah, kalau kita obati tetap merokok ya sama saja, akan tidak ada faktor pendukung, tidak ada saling kerjasama seperti itu. Jadi yang sudah merokok, stop merokok, kita obati. Yang belum merokok sebagai perokok pasif, tidak usah merokok agar tidak terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Sebelum kita berbicara tentang pengobatan, kita tentu harus tahu dulu bagaimana kita mengetahui seseorang itu PPOK atau bukan ya. Ketika seorang datang ke dokter atau ke rumah sakit, itu akan ada suatu keluhan.
Nah, setelah ada keluhan, kita tanya-tanya toh, kita anamnesa namanya. Anamnesa, kita tanya jawab, itu merupakan salah satu prosedur pemeriksaan. Kita tanya-tanya gejalanya apa, ya tadi kita sudah singgung di awal, ketika ada batuk, ada sesak, ada produksi lendir yang berlebih, kemudian cepat lelah saat beraktivitas, dadanya terasa berat, nah itu sudah mengarah ke PPOK. Setelah kita anamnesa sudah kuat, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, ya. Kita lakukan pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik yang sangat jelas terlihat adalah ada perubahan apa? Ada perubahan bentuk dada. Pada pasien PPOK sangat khas pada kondisi PPOK adalah bentuk dadanya seperti gentong, ya, seperti tong. Karena apa? Karena ketika dia bernafas dia lancar, tetapi ketika dia mengeluarkan nafas atau ekspirasi dia mengalami kesulitan. Akhirnya banyak udara yang terjebak di paru-parunya. Karena paru-paru itu elastis, akhirnya dia mengembang, parunya lebih besar, sehingga mengaruhi bentuk dadanya. Bentuk dadanya seperti gentong, membesar seperti itu. Nah, itu khas pada pasien PPOK. Kemudian ketika kita dengarkan dengan alat stetoskop, tentu saja ada pemeriksaan yang tidak normal, ya, seperti ada bunyi mengi, ya, bunyi ngik-ngik seperti pasien asma. Tapi itu tidak semuanya muncul pada pasien PPOK. Kemudian tentu saja setelah kita tanya jawab, lalu ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan penunjang. Biasanya kita lakukan pemeriksaan spirometri dengan menggunakan alat yang namanya spirometer untuk mengetahui udara yang kita hirup dan yang kita keluarkan itu sesuai atau tidak. Nah, kita lakukan uji fungsi paru menggunakan spirometer atau namanya pemeriksaan spirometri. Nah, pada orang-orang dengan PPOK itu fungsi parunya menurun, ya. Normalnya itu di atas 70 sampai 80%. Nah, kalau pada orang dengan PPOK alat spirometernya, uji fungsi parunya menurun, itu di bawah 70%. Sehingga dengan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tanya jawab itu match ketiganya, sehingga tegaklah terjadinya suatu diagnosa PPOK. Pemeriksaan penunjang lain mungkin bisa di foto, di ronsen, ya, ronsen torak, ronsen dada bisa, pemeriksaan CT scan juga bisa, ya, dan pemeriksaan penunjang lain yang diperlukan seperti itu. Nah, setelah tegak tuh PPOK-nya sudah jelas, ya, kemudian kita lakukan pengobatan, ya. Nah, pengobatannya berbeda teman-teman dengan pengobatan penyakit lain. Kalau pengobatan penyakit lain seperti pasien TBC misalnya, ya, pasien TBC itu pengobatannya minum obat seumur penyakit TBC itu penyakit pengobatannya maksimal sampai 9 sampai 12 bulan. Ada yang sampai 6 bulan tok. Nah, kalau pemeriksaan PPOK dan pengobatannya itu sampai seumur hidup. Nah, pasien PPOK tuh butuh pengobatan seumur hidup, terutama pengobatan yang hirup seperti itu. Pengobatan obat hirupnya, karena dia mengalami kesulitan untuk bernafas sehingga butuh pengobatan yang seumur hidup. Karena prosesnya tadi berlangsung kronik. Berlangsung kronik itu lama, ya, berlangsung menahun dan irreversible, sifatnya tidak bisa kembali seperti semula. Jadi kalau sudah mengalami kerusakan paru-parunya, ya akan menetap seperti itu. Jadi pengobatannya harus seumur hidup. Kembali lagi, kita tidak boleh berputus asa ketika mengalami suatu penyakit, ya. Karena tadi kita sudah menjelaskan panjang lebar bahwa PPOK itu sebagian besar disebabkan oleh paparan zat polusi atau asap rokok, sehingga prinsipnya utamanya apa? Mencegah lebih baik toh daripada mengobati. Karena kalau sudah terkena harus diobati, harus pengobatannya seumur hidup seperti itu. Jadi saya pesan kepada teman-teman yang ada di rumah, kalau belum merokok, nggak usah merokok, karena kenikmatannya hanya sesaat tok, pada saat itu saja. Tapi ketika
mengalami kecanduan terus-menerus berlangsung selama bertahun-tahun, puluhan tahun, efeknya baru akan dirasakan ketika sudah tua, sudah umur 40 tahun ke atas. Bagi teman-teman yang sudah merokok dan sudah mengalami PPOK, kita obati, ada obatnya, walaupun tidak bisa sembuh, kita bisa mengontrolnya dan stop merokoknya, seperti itu. Yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, pakai masker kalau misalnya lingkungan kerjanya itu banyak polusi, seperti teman-teman yang bekerja di pabrik, baik itu pabrik pembangkit listrik ya, banyak atau sekarang sekitar Pekalongan ada pabrik-pabrik ya, baik itu pembangkit listrik maupun pabrik industri lain ya, pakai APD minimal apa, pakai masker. Bagi ibu-ibu yang ada di daerah yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak, ya pakai masker. Kalau masih tetap harus pakai kayu bakar atau beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan, seperti mungkin pakai tabung LPG dan lain sebagainya, atau listrik ya, kompor listrik dan lain sebagainya. Kemudian bagi teman-teman yang sudah terkena PPOK, baru terkena PPOK, ataupun yang sudah lama, segera berobat, karena semakin dini pengobatan yang teman-teman dapatkan itu akan memengaruhi kualitas hidup. Kualitas hidupnya akan jauh lebih baik ketika mendapatkan pengobatan yang lebih dini daripada menunggu sudah parah. Menunggu sudah parah, kualitas hidupnya akan lebih menurun daripada orang-orang yang lebih dini mendapatkan pengobatan. Seperti itu saja. Yang terakhir, satu kali lagi, bagi teman-teman yang sudah mengalami PPOK, jangan lupa mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi apa yang didapatkan? Bisa vaksinasi influenza, bisa vaksinasi pneumonia. Karena pasien-pasien PPOK itu rawan terkena penyakit infeksi, ya, infeksi saluran napas seperti influenza dan radang paru. Sehingga ketika mendapatkan vaksinasi, harapannya tingkat kekebalan tubuhnya akan bagus, sehingga PPOK-nya tidak diperberat dengan penyakit infeksi lain seperti influenza dan radang paru. Seperti itu saja pesan dari saya kepada teman-teman.